Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zulfindra. Saya dari Universitas Jambi, Program Studi Perpajakan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang PPh Pasal 26. Latar belakang, perkembangan globalisasi membuat arus investasi, modal, dan jalan lintas negara semakin meningkat. Kondisi ini menuntut sistem perpajakan yang mampu mengatur penghasilan yang diterima pihak luar negeri dari Indonesia. PPh Pasal 26 berfungsi sebagai mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri atau WPLN dari sumber Indonesia. Karena WPLN tidak memiliki kewajiban administratif di Indonesia. PPh Pasal 26 diterapkan untuk memastikan penerimaan negara tetap terjaga, menjaga penghitungan pajak, dan mengatur transaksi lintas negara seperti pembayaran dividen, bunga, royalti, jasa, hingga pengalihan harta. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak tax treaty untuk mencegah pemajakan berganda. Sehingga penerapan PPh Pasal 26 harus mempertimbangkan tarif P3B. Namun, terdapat tantangan seperti perbedaan aturan tarif, syarat beneficial owner, dan administrasi Bupot, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dalam menerapkannya. Definisi dan dasar hukum. PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima WPLN dari Indonesia. Selain memiliki bentuk usaha tetap, objeknya meliputi penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, jasa, hadiah, dan penghasilan lainnya yang dari sumber Indonesia. Pemotongan dilakukan oleh pihak Indonesia sebagai mekanisme withholding tax. Dasar hukum utamanya yang pertama ada Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, PMK terkait pemotongan dan penggunaan tarif P3B. Yang keempat, yaitu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B dengan negara mitra. Objek PPh Pasal 26. Yang pertama ada penghasilan pasif seperti dividen, bunga, royalti, dan sewa. Jasanya berupa manajemen, teknik, konsultan, jasa digital. Lalu ketiga ada hadiah dan penghargaan. Yang keempat ada penjualan harta tertentu. Yang selanjutnya ada penjualan saham non-publik atau tarif efektifnya itu 5%. Yang selanjutnya ada premi asuransi atau reasuransi. Yang selanjutnya ada batch profit tax. Yang selanjutnya ada keuntungan derivatif dan atau hedging. Yang selanjutnya ada pembebasan utang. Dan yang terakhir ada pembayaran berkala seperti pensiun. Untuk subjek PPh Pasal 26, wajib pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau tidak kurang lebih dari 183 hari. Lalu yang kedua ada badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga ada penerimaan penghasilan dari Indonesia yang tidak menjalankan usaha melalui BUT. Tarif dan penghitungan PPh Pasal 26. Yang pertama ada tarif umum, yaitu sebesar 20% dari jumlah bruto untuk dividen, bunga, royalti, jasa, hadiah, pensiun, BPT, dan penghasilan lainnya. Tarif berdasarkan PP ini itu yang digunakan untuk penjualan harta, penjualan saham non-publik, premi asuransi. Tarif efektifnya biasanya 5% dari nilai transaksi. Yang ketiga ada tarif tax rate. Jika ada P3B, tarif bisa lebih rendah, yaitu seperti dividen, tarifnya 5% sampai 15%. Bunga tarifnya 10% sampai 15%, dan royalti tarifnya 10% sampai 15%. Syaratnya beneficial owner ditambah from DGT 1 atau DGT 2. Yang selanjutnya yang keempat ada branch profit tax. Tarifnya sebesar 20% atau tarif P3B. Pemotongan dan penyetoran. Yang pertama ada pihak pemotong. Semua badan atau perorangan Indonesia yang membayar penghasilan kepada WPLN. Yang kedua, waktu pemotongan saat dibayar tersedia untuk dibayar atau sudah jatuh tempo. Yang ketiga adalah penyetoran, yaitu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya dilakukan melalui billing DJP. Yang keempat ada pelaporan, yaitu SPT masa PP Pasal 6 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kelima yaitu bukti potong. Wajib pajak diberikan kepada WPLN atau umumnya melalui e-Bupot. Yang keenam ada sanksi. Jika tidak memotong, maka sanksinya pajak ditambah dengan sanksi pasal 13. Jika ia terlambat setor, maka dikenakan bunga, dan jika tidak melapor, dikenakan denda Rp100.000. Kesimpulannya, PPh Pasal 26 adalah pemotongan pajak atas penghasilan WPLN dari sumber Indonesia dan menjadi instrumen penting untuk menjaga penerimaan negara serta mencegah penghindaran pajak.
Dengan tarif umum yaitu sebesar 20%, pemajakan dilakukan melalui mekanisme withholding tax oleh pihak Indonesia. Dapat berbeda apabila diatur dalam tax treaty. Administrasi pemotongan pelaporan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan sanksi. Secara keseluruhan, PPh Pasal 26 berfungsi untuk memastikan pemajakan yang adil atas transaksi lintas negara dan memberikan kepastian hukum bagi investor asing maupun pemotong pajak di Indonesia. Mungkin sekian dari penjelasan dari yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.